Apa kabar? Kembali berjumpa dengan aku ya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat. Kali ini masih membahas Prabu Siliwangi ya. Sedikit mengulas. Dan bahwa Prabu Siliwangi itu memang Prabu yang gagah perkasa ya. Raja yang gagah perkasa, adil dan bijaksana. Juga jarang tanding ya. Terlihat dari kisah-kisah dan karyanya juga ya. Juga cerita-cerita ya tentang Prabu Siliwangi. Nah, mungkin bingung ya Prabu Siliwangi yang mana? Nah, Prabu Siliwangi yang ketiga, yaitu Prabu Siliwangi yang bernama Prabu Jayadewata atau Sri Baduga Maharaja, atau yang waktu kecilnya eh, bernama Pamanah Rasa. Nah, kenapa disebut Pamanah Rasa? Karena ketampanannya sehingga bisa memikat siapapun yang melihatnya ke Pangeran Pamanah Rasa ini gitu ya, yang memiliki ayah Dewa Niskala, ibunya Dewi Uma. Nah, Dewa Niskala ini putra dari Niskala Wastu Kencana. Nah, Niskala Wastu Kencana ini ada yang menisbatkan juga Prabu Siliwangi. Nah, Prabu Siliwangi yang kedua. Nah, ayah Niskala Wastu Kencana yang bernama Prabu Linggabuana. Nah, inilah Prabu Siliwangi yang pertama, Prabu Linggabuana atau Prabu Wangi. Nah, gitu ya. Jadi Prabu Siliwangi yang pertama, Prabu Linggabuana atau Prabu Wangi ya. Itu Siliwangi pertama, yang kedua Niskala Wastu Kencana, yang ketiga Sri Baduga Maharaja atau yang bernama Prabu Jayadewata atau yang waktu kecilnya bernama Pamanah Rasa. Nah, di zaman Sri Baduga Maharaja ini kerajaan Sunda itu memang dalam masa keemasan ya. Beliau ini seorang yang ulet, seorang yang cerdas, seorang yang bijaksana, dan beliau ini suka terhadap ilmu pengetahuan dan memiliki jiwa sosial yang tinggi, juga tangguh ya. Tangguh itu juga memerhatikan pengikutnya. Jadi sangat memerhatikan berbagai aspek seperti aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, aspek kepercayaan, itu sangat diperhatikan oleh Sri Baduga Maharaja. Beliau jasa-jasanya seperti membangun parit ya, pertahanan, pengairan, itu kan, membangun jalan kan itu ya, membangun apa tuh namanya, buat para resi kan ya itu. Jadi sangat sangat memerhatikan terhadap berbagai aspek. Juga ya, Sri Baduga Maharaja ini memiliki banyak gelar. Prabu Jayadewata ini memiliki banyak gelar, diantaranya gelarnya Prabu Guru Dewata Prana. Prabu Guru Dewata Prana itu gelar dari, kalau tidak salah, dari Dewa Niskala, dari ayahnya. Jadi ketika Dewa Niskala itu menyerahkan tahta kerajaan Galuh kepada Prabu Jayadewata. Nah, bersamaan juga yaitu Prabu Susuk Tunggal pun menyerahkan tahtanya yang di Pakuan itu kepada Prabu Jayadewata juga gitu. Makanya diberi julukan juga Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran. Nah, itu julukannya, Sri Sang Ratu Dewata. Ada julukan juga Ratu Purana, Prabu Guru Dewata Prana, Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran. Nah, itu julukan juga. Jadi berbagai julukan yang hebat atau apa tuh namanya, nama-nama yang luar biasa untuk Prabu Jayadewata, karena memang beliau ini pantas menyandang semua itu. Beliau ini yang pertama mendirikan Pajajaran ya, menyatukan kembali. Sebenarnya yang mendirikan Pajajaran ini sudah ada sebelumnya, yaitu Raja Sunda juga, yaitu Sri Jaya Bupati. Nah, itu. Nah, Sri Jaya Bupati ini Raja Sunda
saat mendirikan Pajajaran itu sekitar 923, tahun 923. Nah, tetapi diresmikan itu kerajaan Pajajaran yaitu di saat Prabu Jayadewata. Jadi peresmiannya itu di saat Prabu Jayadewata, yaitu pada 1482 sampai 1521. Jadi 39 tahun beliau ini menjabat sebagai raja ya di Pakuan, karena memang pusat kerajaan itu di Pakuan, Bogor ya, Pakuan Bogor. Jadi beliau ini menjabat 39 tahun. Jadi setelah masa kekosongan mungkin dari Srijaya Bupati ya untuk menduduki Pakuan ya, ya akhirnya diresmikanlah Prabu Jayadewata sebagai raja. Galuh Pakuan itu 1482, tahun 1482 begitu. Jadi betapa bahagianya waktu itu rakyat Sunda, betapa bahagianya dengan kehadiran Prabu Jayadewata sebagai raja, gitu ya. Jadi menyatukan kembali Galuh Sunda itu ya, Galuh Sunda yang ya sedikit agak, jadi kan dibagi waktu zaman Niskala Wastukencana itu dibagi. Jadi Galuh untuk Dewa Niskala ya, untuk putranya yang bernama Dewa Niskala. Nah, itu putranya dari Mayang Sari. Nah, Prabu Dewa Niskala ini putra Niskala Wastukencana dari Dewi Mayang Sari. Nah, yang Sunda, yang di daerah Pakuan itu diserahkan kepada putranya juga yang bernama Prabu Susuk Tunggal. Nah, Prabu Susuk Tunggal ini putranya Niskala Wastukencana dari istri yang bernama Ratna Sarkati gitu. Nanti Prabu Susuk Tunggal punya putri nanti Nyai Kentring Manik yang nantinya menikah dengan Prabu Jayadewata. Nah, nanti Nyai Kentring Manik menikah dengan Prabu Jayadewata, yaitu Prabu Siliwangi ini. Nanti lahirlah Surawisesa nanti kesananya ya. Gitu. Jadi disatukan kembalinya di zaman Prabu Jayadewata ini ya, begitu. Nanti juga Niskala Wastukencana ini kan punya putra juga ya, masih dari Dewi Mayang Sari yang bernama Ki Gedeng Sindangkasih. Nah, Ki Gedeng Sindangkasih ini nanti melahirkan putri yang bernama Nyi Ambetkasih gitu. Nyi Ambetkasih nanti menikah juga dengan Prabu Jayadewata. Juga Niskala Wastukencana ini memiliki putra juga masih dari Dewi Mayang Sari ya, yang bernama Ki Gedeng Tapa. Nah, Ki Gedeng Tapa ini nanti punya putri yang bernama Subang Larang gitu, yang bernama Subang Larang. Nah, Subang Larang itu menikah juga dengan Prabu Siliwangi, Prabu Jayadewata gitu ya. Jadi menikah dengan anaknya paman gitu ya, anaknya iya ya. Kan kalau Prabu Jayadewata ini putranya Dewa Niskala ya. Dewa Niskala masih saudara dengan Ki Gedeng Sindangkasih, dengan Ki Gedeng Tapa, juga satu lagi dengan Surawijaya Sakti gitu ya. Nah, itulah sedikit tentang Prabu Siliwangi gitu ya. Prabu Siliwangi memang ya beliau ini seorang raja yang sangat ya luar biasa gitu ya, luar biasa dari berbagai aspek ya, dari berbagai aspek beliau ini sangat memerhatikan para pengikutnya. Bahkan Uga Wangsit Siliwangi itu kan nisbatnya ada yang berpendapat ke Prabu Siliwangi Jayadewata. Nah, Prabu Siliwangi Jayadewata ini, Prabu Siliwangi ketiga ini, walaupun ada yang berpendapat saat Prabu Ragamulya gitu.
Gitu. Kalau saya pribadi ke Prabu Siliwangi yang ketiga ini gitu ya, ke Prabu Siliwangi yang ketiga ini yang bernama Prabu Jaya Dewata begitu. Dan beliau ini bukan kalah atau gimana ya, tetapi beliau ini memang mendapat wangsit dan mengalahkan dirinya sendiri gitu, mendapat wangsit harus pergi ke arah sini kan, nanti Prabu Siliwangi mengajukan pilihan untuk para pengikutnya gitu, mengajukan pilihan dalam Uga Wangsit Siliwangi kan begitu, yang bagi yang mau ikut denganku, nah bagi yang mau kembali ke kota, bagi yang mau ikut dengan pemimpin berikutnya ke sana, bagi yang tidak mau ikut siapa-siapa ke arah sini, nah gitu ya. Jadi memang luar biasa terlihat kebijaksanaannya dan pandangan ke depannya tuh yang tajam itu terlihat di Uga Wangsit Siliwangi itu. Itu ya, kurang lebih begitu tentang Prabu Siliwangi, sedikit saja, semoga bisa dijadikan perbandingan dan ya bisa dipahami, bisa dijadikan perbandingan. Maaf jika ada kesalahan ya. Sehat selalu untuk semuanya.